Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai asuransi jiwa. Nah, langsung saja ya. Berbicara tentang asuransi, pastinya hal itu sudah tidak asing ya. Jadi asuransi itu menurut KUHD merupakan suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, di mana pihak yang menanggung itu mengikatkan diri ke pihak yang tertanggung seperti itu. Sedangkan pengertian dari asuransi jiwa sendiri itu merupakan suatu jaminan ya, suatu jaminan yang diberikan oleh suatu perusahaan dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan seperti itu. Terus yang kedua ada rukun dan syarat asuransi. Yang pertama itu ada kafil. Nah, kafil ini adalah orang yang menjamin. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu harus balik, berakal, terus kehendaknya sendiri, dalam artian itu tidak ada paksaan dari orang lain, terus tidak dicegah untuk membelanjakan hartanya seperti itu. Terus yang kedua ada maf'ul bih atau orang yang berpiutang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yaitu orang yang berpiutang itu diketahui oleh orang yang menjamin atau kafil tersebut. Terus yang ketiga ada makful anhu atau orang yang berhutang. Dan yang terakhir itu ada makful bih, yakni hutang ya, hutang baik itu berbentuk barang atau orang. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu dapat diketahui dan tetap keadaannya seperti itu ya. Terus Murtada Mudhahari itu mengatakan bahwa asuransi itu sebenarnya merupakan suatu akad. Nah, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua belah pihak ya. Dua belah pihak itu siapa? Dua belah pihak itu adalah nasabah dan perusahaan asuransi itu sendiri. Nah, akad ini juga mempunyai beberapa persyaratan ya. Jadi antara kedua belah pihak pun ini ada persyaratannya. Untuk orangnya yaitu harus balik, harus berakal, harus ikhtiar. Dalam artian itu tadi atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan orang lain seperti itu. Yang keempat adalah sesuatu itu diketahui ya. Terus yang terakhir itu tidak mengandung unsur riba seperti itu ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizka Zulfanabila akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk asuransi jiwa dan landasan hukum asuransi. Nah, yang pertama kita bahas yaitu bentuk-bentuk asuransi jiwa. Dari keterangan resmi dari Litefal khususnya yang ada di Indonesia, itu terdapat 4 bentuk asuransi jiwa. Yang antara lain yang pertama yaitu asuransi jiwa jangka. Maksudnya gimana? Asuransi ini yaitu asuransi kematian yang diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu yang ditentukan. Yang kedua yaitu asuransi jiwa seumur hidup. Nah, asuransi ini yaitu asuransi yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dengan masa asuransi ini itu selama seumur hidup. Yang ketiga yaitu asuransi jiwa unit link. Maksudnya gimana? Asuransi ini tuh membayar santunan apabila tertanggung itu meninggal dalam masa asuransi. Dan yang terakhir yaitu asuransi jiwa dwiguna. Asuransi ini tuh memberikan asuransi jiwa dan memiliki nilai tunai, di mana setiap nilainya bervariasi sesuai dengan nilai aset investasinya. Yang selanjutnya yaitu landasan hukum asuransi. Nah, di sini terdapat 2 landasan. Yang pertama landasan dari Al-Qur'an dan yang kedua landasan dari Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yaitu landasan dari Al-Qur'an. Di sini terdapat 2 surat yang menjelaskan tentang landasan atau hukum asuransi. Nah, di sini yang pertama yaitu Quran surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, ayat ini itu memuat tentang
perintah tolong-menolong sesama manusia. Nah, dalam praktek asuransi, nilai yang terdapat atau terkandung di dalam surat Al-Maidah ayat 2 ini yaitu kerelaan seseorang untuk menyisihkan dananya atau rezekinya, uangnya itu agar digunakan untuk dana sosial atau untuk saling membantu sesama manusia. Yang kedua yaitu Quran surat Ali Imran ayat 145. Nah, ayat ini tuh menjelaskan tentang kewajiban manusia untuk mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kematian dengan melakukan perlindungan jaminan atau perlindungan jiwanya untuk ahli warisnya. Yang kedua yaitu landasan sunnah Rasul atau sunnah Nabi SAW. Nah, dalam hadis riwayat Muslim bahwa hadis ini tuh dianjurkan untuk saling membantu sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang dengan cara melakukan atau mempermudah urusan duniawinya. Itu dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan subtema selanjutnya. Saya di sini menerangkan pendapat ulama mengenai hukum asuransi. Para ulama dalam menentukan kesabahan praktek hukum asuransi secara garis besar kontroversial terhadap masalah ini dapat dipilih menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, ulama yang mengharapkan asuransi. Dalam kelompok 2 adalah pendapat ulama yang membolehkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai hujah sebagai penguat terdapat pendapat yang disampaikan. Di antara pendapat tersebut terdapat ulama yang mengharamkan dalam bentuk apapun adanya membolehkan semua bentuk asuransi selain membolehkan tersebut. Kelompok 3 terdapat membolehkan asuransi yang bersifat sosial ijma'i, yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial istajari, serta juga meragukan subhat. Haram mutlak. Dalam bukunya Masail Fiqhiyah, Masbuk Subhi menyebutkan ulama secara tegas mengharamkan asuransi di antara zais, mengharamkan praktek asuransi karena bertentangan dengan kemurnian hukum Islam, bahwa dalam asuransi merupakan perjanjian berbahaya. Namun menurut Wahyu Sumintro, semua pendapat bertumbuh pada alasan berikut. 1. Asuransi mengandung perjudian. 2. Adanya unsur ketidakpastian. 3. Mengandung unsur riba, karena pada perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan. B. Membenarkan secara mutlak. Para ulama membolehkan praktik asuransi diwakili oleh beberapa ulama, antara lain Ibnu Abidin Abdul Wahab Kholaf. Membolehkan praktek hukum asuransi Fatur Rahman di Jamil adalah sebagai berikut. 1. Tidak terdapat nasal Al-Quran atau hadis yang melarang asuransi. 2. Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan keleraan antara kedua belah pihak. 3. Asuransi menguntungkan dua pihak. 4. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab presmi yang terkumpul dalam investasikan dalam kegiatan pembangunan. C. Memperbolehkan asuransi tertentu dan melarang sebagian. Kelompok ulama memperbolehkan asuransi sosial dan melarang praktek asuransi komersial. Pada dasarnya sama dengan pendapat kelompok pertama dan kedua, yaitu membolehkan praktek asuransi yang mengandung unsur sosial dan melarang praktek asuransi yang bersifat komersial. Kelompok diusung Abdul Zaraf, namun terdapat yang mengarah pada ketidakjelas hukum subhat.
dalil syahri yang secara jelas menghalalkan dan mengharamkan asuransi sebagai alternatif untuk mencari jalan keluar. Hasan Ali memberikan sosial yang mengacu pada hujah perkiraan, dan ketiga kelompok kita yaitu: 1. Asuransi segala berbentuk diperbolehkan sebagai pendapat Mustafa Ma'al Azharo jika terbebas dari unsur riba, maisir, dan garaf seperti yang menjadi dasar pemikiran kelompok ulama. 2. Jika terjadi kecelakaan, bantuan diberikan kepada mereka yang lagi membutuhkan. Oleh kontrak ini dapat memegang saham perusahaan. 3. Jumlah asli ditambah dengan keuntungan diberikan kepada setiap pemegang saham yang dianggap sebagai hartanya, sedangkan dana cadang akan tetap sebagai wakaf tabarun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.